Bismillahirrohmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah hiruk-pikuk dunia, ketika umat manusia semakin terjebak dalam fitnah akhir zaman, satu nama terus menggema dalam hati kaum beriman. Al-Mahdi, sosok yang dijanjikan Nabi Muhammad sebagai pemimpin akhir zaman, yang akan menegakkan keadilan di saat bumi dipenuhi dengan kezaliman. Namun, anehnya, meski kabarnya jelas dalam hadis-hadis sahih, banyak orang justru meragukan, bahkan menolak kebenaran kedatangannya. Mengapa bisa demikian? Apakah ini sekadar perbedaan pandangan ulama? Ataukah ada kekuatan besar yang sengaja berusaha mengaburkan sosok Imam Mahdi dari benak umat Islam? Dalam video ini, kita akan mengupas sebuah misteri besar yang sering disembunyikan. Kenapa banyak orang tidak percaya dengan kedatangan Imam Mahdi? Sebelum kita lanjut, seperti biasanya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar admin semangat dalam membuat konten akhir zaman. Bersiaplah, perjalanan ini akan membuka mata sahabat Islam semua. Ketika berbicara tentang Imam Mahdi, sebagian orang mungkin menganggapnya sekadar legenda, mitos, atau kisah yang dilebih-lebihkan. Namun, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menegaskan, keyakinan tentang Imam Mahdi bersumber langsung dari hadis-hadis Nabi Muhammad yang derajatnya sahih dan hasan. Bukan sekadar cerita rakyat. Hadis riwayat Abu Dawud, Nabi bersabda, Al-Mahdi adalah dari keturunanku, dari anak Fatimah. Hadis ini menunjukkan dengan jelas bahwa Imam Mahdi berasal dari keturunan Nabi, melalui jalur putrinya yang mulia, Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dalam riwayat lain, At-Tirmizi menyebutkan, Al-Mahdi akan keluar bersama Isa bin Maryam. Lalu Al-Mahdi akan menjadi imam salat, dan Nabi Isa akan salat di belakangnya. Hadis ini menunjukkan betapa besarnya peran Imam Mahdi di akhir zaman. Sampai-sampai Nabi Isa yang diturunkan kembali pun akan menjadi saksi atas kepemimpinannya. Ulama besar seperti Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Urful Wardi fi Akhbaril Mahdi telah mengumpulkan puluhan hadis tentang Imam Mahdi. Bahkan, Imam As-Sakhawi dalam Fatwa Hadithiyah menegaskan bahwa hadis-hadis tentang Imam Mahdi mencapai derajat mutawatir maknawi. Artinya sangat banyak jalurnya hingga mustahil dianggap palsu. Lebih jauh lagi, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Al-Qaulul Mukhtasar fi Alamatil Mahdil Muntazar, beliau menegaskan bahwa keyakinan tentang kedatangan Imam Mahdi adalah bagian dari akidah Ahlus Sunnah. Dan siapa yang mengingkarinya berarti menolak sekian banyak riwayat yang sahih. Artinya, dasar keyakinan ini bukan dongeng, bukan hayalan, melainkan bersumber dari sabda Nabi yang diakui, diriwayatkan, dan dijaga oleh para ulama sepanjang zaman. Mengapa masih ada yang tidak percaya? Meskipun hadis-hadis tentang Imam Mahdi begitu banyak, tetap saja ada kalangan yang meragukan atau bahkan menolak keyakinan ini. Mengapa bisa demikian? Ada beberapa alasan utama yang sering dikemukakan. Pertama, ada hadis yang diperdebatkan. Sebagian orang berpendapat bahwa hadis-hadis tentang Imam Mahdi tidak semuanya sahih. Memang, dalam ilmu hadis ada riwayat yang kuat, ada pula yang lemah. Inilah celah yang kemudian dimanfaatkan oleh sebagian pihak untuk menolak semuanya sekaligus. Tokoh yang paling terkenal dalam hal ini adalah Ibnu Khaldun, sejarawan Islam, menegaskan dalam kitabnya Muqaddimah. Ia menyatakan bahwa sebagian besar hadis tentang Mahdi berstatus dhaif. Namun, para ulama lain seperti As-Sakhawi dan As-Suyuti segera membantah pandangan ini dengan menegaskan bahwa justru ada banyak hadis sahih dan hasan yang menguatkan satu sama lain. Kedua, pengaruh rasionalisme modern. Di era modern, muncul pemikiran rasional yang cenderung menolak hal-hal gaib atau eskatologis. Sebagian kalangan beranggapan bahwa konsep Mahdi hanyalah sebuah mitos penghiburan, sebuah harapan yang diciptakan umat Islam ketika berada dalam masa-masa sulit. Pandangan ini diperkuat oleh para orientalis barat seperti Ignaz Goldziher dan Joseph Schack yang menafsirkan Imam Mahdi sebagai produk politik belaka, bukan realitas iman. Mereka menganggap Mahdi hanyalah simbol perlawanan terhadap ketidakadilan, bukan sosok nyata yang akan benar-benar muncul. Ketiga, adanya klaim palsu sepanjang sejarah. Salah satu faktor yang membuat sebagian orang skeptis adalah adanya banyak klaim palsu tentang Imam Mahdi. Sejarah mencatat, sejak dahulu hingga abad modern, selalu ada orang-orang yang mengaku sebagai Al-Mahdi. Contohnya adalah Muhammad Ahmad dari Sudan
pada tahun 1881 Masehi, ia mengaku sebagai Mahdi yang dijanjikan dan berhasil memimpin pemberontakan besar melawan Inggris. Namun akhirnya, gerakan ini runtuh dan klaimnya terbukti tidak benar. Peristiwa semacam ini membuat banyak orang berpikir bahwa Mahdi hanyalah permainan politik belaka. Keempat, perbedaan pandangan mazhab. Faktor lain adalah adanya perbedaan teologi antar mazhab Islam. Dalam tradisi Syiah Imamiyah, Imam Mahdi diyakini sudah lahir, yaitu Muhammad bin Hasan al-Askari, imam ke-12 yang gaib sejak abad ketiga Hijriah dan akan muncul kembali menjelang akhir zaman. Sementara dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Mahdi diyakini belum lahir dan akan muncul sebagai manusia biasa dari keturunan Nabi pada masa yang telah ditentukan Allah. Perbedaan pemahaman inilah yang sering membuat sebagian orang bingung karena tidak tahu harus mengikuti yang mana. Sebagian akhirnya memilih untuk tidak mempercayai keduanya sama sekali. Semua faktor inilah yang menjadi alasan mengapa sebagian kalangan masih ragu, bahkan menolak sama sekali keyakinan tentang Imam Mahdi. Padahal, jika kita menelaah secara objektif, riwayat-riwayat sahih yang mendukung keyakinan ini sangatlah banyak dan telah diakui oleh mayoritas ulama sepanjang sejarah Islam. Apa sikap ulama Sunni? Mayoritas ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap menegaskan keyakinan akan kedatangan Imam Mahdi. Hal ini bukan sekadar keyakinan populer, tetapi juga memiliki pijakan kuat dalam kitab-kitab klasik maupun kajian ulama kontemporer. Ibnu Katsir, dalam kitabnya An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, menulis secara panjang lebar mengenai tanda-tanda munculnya Imam Mahdi, bahkan menghubungkannya dengan rentetan peristiwa akhir zaman. Imam As-Safarini Al-Hanbali dalam kitabnya Lawamik Al-Anwarul Bahiyah menegaskan, telah tersebar berita dari Nabi bahwa Mahdi akan keluar. Maka itu bagian dari akidah Ahlus Sunnah. Pernyataan ini menunjukkan bahwa keimanan kepada Imam Mahdi bukanlah isu pinggiran, melainkan bagian dari warisan akidah yang dijaga oleh ulama. Bahkan ulama hadis kontemporer seperti Al-Albani menilai, banyak riwayat tentang Imam Mahdi berstatus hasan hingga sahih. Artinya, kedatangan Imam Mahdi tetap diakui oleh ulama lintas zaman, dari generasi klasik hingga modern. Apa hikmah di balik perbedaan ini? Lalu, mengapa Allah membiarkan ada keraguan? Mungkin agar kaum muslimin tidak mudah percaya pada siapapun yang mengaku sebagai Mahdi. Terus berpegang pada dalil yang sahih, bukan pada klaim-klaim kosong. Tetap fokus memperbaiki diri, karena kedatangan Mahdi adalah rahasia Allah. Jadi sahabat Islam sekalian, alasan banyak orang tidak percaya dengan Imam Mahdi bisa bermacam-macam. Dimulai dari perbedaan penafsiran hadis, pengaruh rasionalisme, klaim palsu, hingga perbedaan mazhab. Namun, keyakinan tentang Imam Mahdi tetap dijaga oleh mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menjadi bagian dari tanda besar akhir zaman. Pertanyaannya sekarang, apakah kita termasuk orang yang menunggu Imam Mahdi dengan iman? Atau justru menganggapnya sekadar legenda? Jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak yang mengenal kebenaran Islam. Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, supaya tidak tertinggal kisah-kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.